Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan untuk kami bersama-sama Tuhan, berfellowship Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, jumpa kami malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati sinyal-sinyal yang kami pakai Bapa boleh berfungsi dengan baik. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Tuhan, berapapun kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, rumah per rumah ya Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu Tuhan, hadir dalam rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan Tuhan doa penyembahan ini Tuhan, dan Engkau berkati lebih lagi Bapa, Engkau pakai lagi pelayanannya Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memulai ibadah ini, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Bagi yang barusan bergabung, mari kita berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Apakah yang kita bisa balaskan untuk segala kebaikan Tuhan selain kita puji, sembah Dia. Mari, ada satu lagu yang mengatakan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Ini kata-kata yang indah tetapi penuh dengan segala perjuangan. Setuju ya? Jadi untuk tetap tidak takut itu, kalau kita sedang nasihatin orang gampang ya. Tetapi kalau kita sedang ngalamin sendiri rasanya kita kalau kemarin itu rasa bersalah begitu ya. Karena apa? Ternyata mempraktekkan firman Tuhan itu tidak gampang. Enggak takut, ya, tetapi waktu kita ngalamin sendiri juga ada takut, bimbang, dan juga susah juga tetap ada sekeliling kita. Tetapi paling tidak setiap kita takut kita ingat Tuhan. Setiap kita mengalami kesusahan kita percaya bahwa Roh Kudus turun untuk menghibur kita. Hanya itu saja. Karena waktu kita sedang ngalamin kesulitan dan kemudian yang kita ingat adalah sosoknya manusia. Kadang-kadang ya kalau yang kita ingat itu ada kebaikannya. Tetapi kalau yang kita ingat itu adalah bagaimana dia yang orangnya tidak seperti yang kita inginkan malah lebih kecewa. Tetapi kita bersyukur memiliki Yesus yang luar biasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang ikut dalam Zoom ini kita akan bersama-sama ekspresikan setiap kata, setiap kalimat dengan iman dan percaya. Firman Tuhan pun tanpa kita hayati adalah tulisan-tulisan seperti tulisan yang dibuat oleh penerbit, oleh manusia. Tetapi kita membutuhkan iman untuk memperkatakan segala sesuatu yang berisi kebenaran yang berasal dari Alkitab. Kita imani sungguh-sungguh sampai kita bisa berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, haleluya. Ajar kami untuk tidak takut Tuhan. Tidak takut berarti memiliki iman yang teguh. Tidak takut berarti percaya sungguh. Tidak takut berarti kami mengimani apa yang Tuhan firmankan. Tidak takut berarti kami memiliki kedewasaan rohani untuk bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan adalah sesuatu yang baik untuk membentuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari-hari ini, untuk minggu-minggu ini Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa.
Kau lalukan setiap kami daripada jerat perangkap burung, daripada jerat kuasa gelap, kuasa iblis yang akan mencuri daripada setiap umat Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada oleh karena kasih-Mu. Katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah, ku percaya berkat-Mu selalu ada, karena Engkaulah Sang Pemberi berkat. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang Tuhan telah pelihara. Karena kasih-Mu saja kami ada sampai saat ini. Biarlah berkat-Mu tercurah atas semua jemaat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan kekurangan apapun, kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkanlah pikiran dan jiwa kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Percaya akan kasih dan kemurahan-Mu, percaya akan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan melawat setiap kami. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kita berdoa sahabat bersama-sama. Nanti Mami Cindy akan membawa kita dalam doa Ibu ya. Kita akan serahkan malam hari ini supaya Tuhan berbicara. Apapun yang Tuhan katakan supaya kita semuanya diberkati. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Ibu silakan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan masih bernapas Tuhan, masih boleh kami menyebut nama-Mu Tuhan. Boleh kami bersyukur Tuhan. Ini adalah bentuk anugerah-Mu ya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kalau kami boleh melewati ini bersama dengan Engkau Tuhan. Itu adalah kasih-Mu yang luar biasa. Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan beribadah Tuhan lewat Zoom Tuhan, berdoa bersama-sama Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, mengagungkan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Yesus, karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan.
Tanpa Engkau kami tidak ada daya upaya kami Tuhan. Engkaulah junjungan hidup kami Tuhan, Engkaulah kekuatan hidup kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus, Kau selalu menguatkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapin kami semua Tuhan, yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berikan kami juga yang mendengar Tuhan, roh tunduk kepada eh, kebenaran firman-Mu Tuhan, hingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua Tuhan, untuk kami yang mendengar juga yang mengajar kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu membutuhkan firman-Mu Tuhan. Amin. Firman-Lah bagi kami Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Urapin hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Urapan atas Engkau Tuhan turun atas hamba-Mu nih Tuhan. Juga Tuhan atas penguasa-penguasa di udara Tuhan yang tidak senang sabda-Mu disampaikan Tuhan. Halau Engkau usir Tuhan dari hati pikiran kami Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya untuk kita sekalian malam hari ini. Kita ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, saya akan membagikan sharing sama-sama mengenai bagaimana hidup kita. Kita akan membaca di dalam Lukas 6 ayat 32. Lukas 6 ayat 32 mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut untuk memiliki kasih seperti slogan seperti yang dikenal bahwa kekristenan adalah sebuah kumpulan kelompok orang-orang yang suka mengasihi. Nah, saudara sekalian, kita percaya bahwa setiap kita itu memiliki panggilan yang luar biasa. Dalam artian banyak kali kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Seperti Yesus dalam artian kita begitu banyak berkorban untuk orang lain. Kita banyak berkorban untuk bagaimana kita itu menolong orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam keluarga kita sendiri. Dan kadang-kadang di titik tertentu kita itu agak sedikit mengeluh, seperti Yunus mengeluh juga ketika dia sudah menolong begitu banyak umat, tetapi dia sendiri stres begitu ya. Nah, ibu-ibu bagaimana? Ketika kita sudah berupaya luar biasa untuk keluarga, untuk pasangan, untuk orang-orang sekeliling kita, kadang-kadang kita berpikir impact-nya apa gitu ya. Apa yang kita dapatkan dari itu semuanya. Nah, saya mengingatkan kembali saat malam hari inilah kita sama-sama untuk berjuang untuk orang lain. Nah, kalau Tuhan pilih kita tentunya tidak secara serta-merta begitu saja, tidak. Pasti Tuhan hitung, karena orang minta dipanggil pun untuk menjadi sesosok seseorang yang Tuhan pilih juga tidak gampang. Karena pilihan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, makanya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama terbeban untuk banyak hal. Kita sendiri memiliki beban, tetapi kita harus menanggung banyak beban daripada orang lain. Tetapi kita harus bersyukur dan bersukacita karena kita lebih daripada orang-orang dunia ini. Dikatakan tadi bahwa orang-orang berdosa pun bisa melakukan dalam tanda kutip mengasihi. Tetapi perbedaan apa kasih kita dengan mereka? Nah itu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah ini. Yohanes 21 ayat 17 mengatakan, Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan membacakan satu ayat lagi untuk meneguhkan ini dalam Yohanes 10, ayat yang ke-11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, korelasinya begini, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, teman seiman, seperjuangan kita untuk bagaimana kita tetap ada dalam panggilan. Saya katakan tadi bahwa di sisi tertentu di dalam keadaan, misalnya kita sedang butuh pertolongan atau kita sedang ada di titik yang rendah, ketika kita sudah banyak menolong orang lain, disitulah mulai terbersih di pikiran kita bahwa kok begini ya. Dalam artian kita sudah menolong banyak orang, tetapi ketika kita sendiri sedang mengalami kesusahan, kenapa tidak ada timbal balik seperti itu? Nah, perasaan-perasaan manusiawi ada pada kita ketika daging itu muncul. Tetapi saya kuatkan setiap kita bahwa kita memiliki panggilan nilai hidup yang berbeda dengan mereka mungkin. Artinya Tuhan memiliki pengukuran yang tidak salah bahwa Tuhan mungkin bilang dalam hati kepada hati kita, anakku, aku panggil engkau, pasti aku kasih kekuatan kepadamu. Tidak mungkin aku nyuruh orang yang aku kasihi untuk menjadi alatku tanpa aku membekali sesuatu. Nah, inilah yang membuat kita juga merasa bahwa apalah saya ini, gitu ya. Kadang-kadang kita didatengin orang untuk kita dimintain tolong, padahal kita juga rasa nggak punya apa-apa. Tetapi tidak kebetulan orang itu disuruh Tuhan untuk datang kepada kita. Pasti ada kemampuan yang bisa kita kasih kepada mereka. Nah, oleh sebab itu jangan terlalu merendah terhadap yang namanya pekerjaan Tuhan. Kalau di dunia masyarakat mungkin bisa kita merasa rendah. Karena kita tidak berpangkat tinggi, kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi di dalam ruang lingkup kerajaan Allah, pekerja Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan tidak boleh tidak pede. Bahkan jabatan kita sebagai dulos pun adalah kehormatan. Bahwa kita jadi keset, kita jadi orang yang terhina atau dihinakan demi menolong orang lain, itu sangat dihormati oleh Tuhan. Nah, hanya orang lain yang tidak menghormati kita. Oleh sebab itu pesan kita adalah tidak boleh kita cari hormat kepada manusia. Pokoknya kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, maka kita dipandang mulia di hadapan Tuhan. Nah, sama halnya mungkin teman-teman juga berkata, aku ini kan bukan gembala. Yang gembala secara struktural itu adalah Pak Sigit. Tetapi kenapa saya merasa saya ini kok punya anak-anak rohani yang begitu banyak, baik itu keluargaku sendiri maupun orang lain. Karena inilah panggilan daripada teman-teman semuanya. Kita adalah teman sekerja. Yang artinya panggilan ini bukanlah hina. Ya, kalau namanya penolong itu memang kita kotorlah daripada yang kita tolong misalnya. Ada orang yang ada di dalam mobil, dia terjebak ke lumpur, nah kita kan mendorong dari belakang misalnya. Kita sedang menolong dia. Nah, ketika mobil itu sudah mulai berjalan, itu ban itu begitu cepat berputar, akhirnya namanya lumpur itu bisa terkena sama kita. Dan bisa jadi orang tersebut, oh tante terima kasih ya, dia akan langsung jalan. Dan kita tinggal baju, celana, sepatu dengan penuh lumpur seperti itu. Nah, kadang-kadang kita merasakan hina banget ya kita gitu. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa kita samalah. Bahwa kita itu sedang dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala-gembala. Dan gembala itu bukanlah jabatan manusia. Gembala itu adalah hati. Karena ada gembala yang dia tipikalnya pemimpin. Tetapi ada pemimpin yang tipikalnya gembala. Saya pilih yang nomor 2. Saya seorang pemimpin di sebuah gereja. Tetapi saya ingin memiliki hati seorang gembala. Ada orang yang secara jabatan struktural itu gembala. Tetapi
dia pengen menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang kedagingan begitu. Jadi apapun yang dia lakukan penuh dengan intrik-intrik, tidak tulus, pengen hormat, pengen keuntungan, dan nanti jadinya adalah bisa jatuh kepada sebagai hamba uang. Ini yang bahaya sekali. Nah, mari kita bersama-sama bagaimana sebagai pemimpin keluarga, statusnya tetapi hatinya sebagai gembala kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tentunya banyak pola kehidupan mereka yang kita harus terus balut dengan kasih sayang. Kita terus peluk, kita marahin, kita peluk, kita marahin, kita peluk. Oleh karena apa? Kita jabatannya sebagai pemimpin, tetapi hati kita harus sebagai gembala. Jadi kalau pemimpin otoriter adalah hari ini selesai, nggak ketemu lagi ya puji Tuhan. Kalau ketemu saya hajar lagi kamu. Tetapi kalau seorang gembala tipikalnya nggak gitu. Selalu berpikir next, selalu berpikir setelah ini bagaimana. Oleh sebab itu disinilah kita kan betul ya, saya dan Bapak Ibu sekalian, menjaga hati itu nggak gampang. Aduh, jagain hati yang seharusnya marah saya, tetapi kenapa dia yang lebih marah? Yang seharusnya saya lebih marah, kenapa dia marah duluan begitu? Yang kadang-kadang saudara, aduh Tuhan, saya nggak kuat. Ya betul, secara daging kita nggak kuat. Tetapi puji Tuhan kalau kok saya bisa sabar ya, kok saya bisa nerimo, bisa legowo dengan hinaan, dengan apa begitu, dan kita anggap sebagai jamu pil pahit yang nanti akan menyehatkan kita. Itu adalah mental yang luar biasa. Dan pada saat malam hari ini, saya rindu supaya setiap kita itu memiliki hati seorang gembala dalam kita mendoakan sesuatu. Banyak hal yang kita doakan, saudara sekalian. Hari-hari ini ada beberapa yang sakit juga, dan keluarga kami pun juga ngalamin sakit. Dan kemudian teman-teman ya sudah tidak bisa diomongin lagi, banyak menderita, ada yang masih menunggu hasil lab dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari ke depan, beberapa waktu, seminggu, 2 minggu ke depan itu adalah waktu penungguan, tapi buat kita adalah waktu untuk kita mendoakan. Selalu saya bilang, ketika orang lagi cek itu sebelum dokternya kasih sesuatu keputusan atau apa itu, ada waktunya kita untuk berdoa. Dan juga kita doakan juga untuk anak-anak muda kita, bagaimana mereka itu meniti karir, mencari jodoh, pasangan hidup, dan itu kan tidak sesuatu yang segampang yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang diperjuangkan ya untuk semuanya, dan kita hanya bisa saling mendoakan pada hari-hari ini. Oleh sebab itu nanti Bu Marta mewakili Bu ya untuk kita bisa berdoa sama-sama untuk pokok-pokok doa untuk jemaat dan juga untuk Natal kita ya, untuk Natal kita supaya bisa terlaksana dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Ya saya sambil ini ya, sambil cek juga ini audio. Itu nanti terus kemudian dari terserah Bu Marta apakah Bu Marta dilimpahkan ke ada Mbak Sol sini yang seksi doa untuk Natal, atau gini, Bu Marta nanti mendoakan untuk jemaat-jemaat, kemudian nanti yang kedua Ibu Sol nanti akan berdoa untuk kegiatan Natal. Itu ya. Nah setelah itu nanti saya akan tutup dengan apa yang Tuhan gerakan di hati saya untuk mendoakan itu semuanya. Begitu Ibu-ibu ya, Bu Marta sama Mbak Sol ya. Baik, kita akan naikkan satu pujian. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah
Mari silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan pada saat itu Tuhan kami berdoa syafaat Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami Tuhan, agar apa yang kami doakan Tuhan bukan menurut pikiran hati kami Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan kuasa-Mu Tuhan, yang boleh bekerja Tuhan, ada kuasa kemenangan Tuhan melalui doa-doa ini Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah sampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih itu Tuhan ada dalam hati kami. Kasih yang tulus Bapa, kasih yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Agar kami dapat mengasihi Tuhan sesama kami, terutama mengasihi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kasih agape yang daripada Tuhan boleh melekat di setiap hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah Tuhan kasih ini Tuhan menutupi segala masalah Tuhan, menutupi segala dosa Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu, gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu. Dan bahkan ibu gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kedua anak kami Jason dan Yapet Tuhan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ke dalam pengasihan-Mu Bapa, ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hikmat marifat Bapa, pengawasan yang ilahi Kau berikan kepada Bapa Gembala kami, kecakapan Tuhan, roh kepemimpinan Tuhan Kau berikan kepada Bapak Gembala kami, di dalam mengambil keputusan apapun Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan mereka Bapa, berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami bersyukur Bapa, anak kami Jason Tuhan sudah pulih kembali Bapa, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia kembali Tuhan menjalankan aktivitasnya Tuhan untuk bisa bersekolah Tuhan. Tutup bungkus anak kami Jason ini Tuhan dimanapun dia berada. Semakin pulihkan kesehatannya Tuhan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan. Buat Pak Buyung Tuhan kami bersyukur Bapa. Buat operasinya lipomanya sudah berjalan dengan lancar. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan orang tua kami sudah ada di rumah. Tuhan kami serahkan orang tua kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan Tuhan datangnya daripada-Mu Tuhan. Kesempurnaan kesehatan yang Kau berikan Tuhan kepada orang tua kami ini Tuhan. Dan bahkan hasil PA-nya Tuhan yang kami nantikan Tuhan. Biarlah Kau berikan yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan orang tua kami Tuhan. Di masa tuanya Tuhan Kau berkati dengan hikmat-Mu. Berkati pelayanannya juga Tuhan. Berkati makan minumnya Tuhan untuk menunjang kesehatannya. Dan obat-obat Tuhan. Dan bahkan kontrol-kontrol lagi untuk ke depannya Tuhan. Berkati Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ini Tuhan. Juga Tuhan Ibu Yeti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang mendampingi, yang mengurus Tuhan. Bapak kami Tuhan berikan kekuatan juga kesehatan Tuhan kepada Ibu Yeti. Biarlah Tuhan hatinya senantiasa melekat kepada-Mu. Hatinya Tuhan senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu orang tua kami ini begitu mengasihi-Mu Tuhan. Begitu juga mengasihi jemaat-jemaat GBS 56 Tuhan. Kami serahkan Tuhan seutuhnya Tuhan kedua orang tua kami ini Tuhan. Berkati anak cucu menantunya Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Perlindungan-Mu Tuhan Kau berikan bagi keluarga besar daripada orang tua kami ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Ika Tuhan yang masih terbaring Tuhan dalam kelemahan tubuh. Yaitu pasca kuretnya ini Bapak. Tuhan biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Menjamah tubuhnya Ibu Ika Tuhan. Pulihkan Tuhan bagian yang dalam kesakitan Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan Ibu Ika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan, tahirlah Ibu Ika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati obat-obatnya yang dimakan Tuhan. Berkati makan minumnya Bapak. Berkati keluarga ini. Berkati juga Michael Tuhan.
dalam masa kesembuhan ini. Bapak berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Milka dan Misal Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan pendidikannya juga Engkau berkati. Makan minum mereka Engkau berkati Bapak. Begitu juga Pak Sulaiman Tuhan sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Kau berikan kekuatan. Kau berikan dia hikmat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau berkati, Kau buat berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Bapa. Kau berikan mereka kesatuan hati, penghiburan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kau cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami hanya minta pertolongan-Mu Tuhan dan mujizat-Mu Bapa boleh terjadi bagi keluarga ini Bapa. Kami serahkan Tuhan keluarga Pak Sulaiman, Ibu Ika dan ketiga anaknya Bapa, di mana hanya Engkau yang berdaulat atas kehidupan mereka. Apapun untuk rancangan, untuk masa depan usaha mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau turut campur Tuhan. Kau berikan hikmat kepada Pak Sulaiman Tuhan. Kau berikan Tuhan orang-orang yang membantu mereka Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang bijaksana Tuhan. Saling mendukung, saling menopang Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Leni Tuhan. Masih dalam pengobatan terus Tuhan. Dia akan konsul Tuhan untuk ke dokter paru Tuhan. Kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan hasil PA-nya kemarin kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan proses kesembuhan ini Tuhan kami serahkan Tuhan kepada-Mu Tuhan. Di dalam tubuh Ibu Leni Tuhan. Dokter paru Tuhan yang menangani Ibu Leni Tuhan. Kau berikan hikmat marifat Tuhan. Apapun Tuhan tindakannya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan seluruh hati keluarga ini. Pak Herman Tuhan dan Amel kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seutuhnya Tuhan keluarga Pak Herman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya keluarga ini ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Pak Peri Tuhan pasca operasinya Tuhan sudah membaik Tuhan. Dan hasil PA-nya juga baik Bapak. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Makin sempurnakanlah Tuhan kesehatan Pak Peri Tuhan. Apapun tindakan-tindakan medis Tuhan, baik ke dokter THT, ke dokter mata Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang bekerja berkuasa Tuhan di setiap aspek dokter ini Tuhan. Begitu juga Ibu Cindy Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh juga Tuhan, yang buang-buang air Tuhan Yesus Tuhan. Kau berkati Tuhan orang Ibu Cindy Tuhan dengan kelemahan tubuhnya ada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa. Orang yang berharap kepada-Mu Amin, amin, biarkan Bapa. Kami sudah melihat bukti kasih mujizat yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada Ibu Cindy. Apapun kelemahan tubuhnya yang diderita saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berikan dia kekuatan. Oleh bilur-bilur betul Engkau berikan kesembuhan Tuhan kepada Ibu Cindy dan kekuatan. Engkau yang tahu Tuhan seluruh hati dan isi pikirannya Bapa. Berkati keluarganya Bapa. Berkati anak cucu menantunya dimanapun mereka berada. Tetap kasih karunia-Mu Tuhan Kau berikan kepada keluarga ini Tuhan. Agar mereka pada akhirnya bersyukur dan bersuka cita bahwa Allah yang disembah mereka, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, selalu ada bagi mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kami bersyukur Tuhan buat Pak Hartono Tuhan dengan hasil diagnosa terakhir semuanya baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu, buat kemuliaan-Mu, Tuhan Kau nyatakan bagi keluarga Pak Hartono. Tuhan kami bersyukur, bersuka cita Bapak, Engkau ajaib Tuhan, bekerja sungguh luar biasa Bapak. Apapun Tuhan pergumulannya sampai saat ini kepada anak kami Amoy, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada waktunya, waktu mulai yang terbaik Bapak. Kami serahkan juga Ibu Sarah dan Ripka juga Tuhan dan Nafisa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga ini Tuhan senantiasa Tuhan, hanya berpengharapan Tuhan hanya kepada-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat GBS 56 Tuhan, yang dalam mengalami kelemahan tubuh yang tidak kami tahu Tuhan. Apapun Tuhan kondisi mereka Bapa, biarlah Tuhan kuasa bilur-bilur menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mujizat terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala pujian dan hormat. Haleluya.
Mari Mbak Sok. Mari kita bersatukan kembali untuk kita menaikkan pujian. Syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Sekali kami mau naikkan doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menopang di dalam doa untuk setiap seksi acara Natal Tuhan yang sudah kami rancang Tuhan. Mungkin rancangan kami hanyalah rancangan manusia, tetapi semua kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan terus campur tangan di dalamnya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara Natal umum tanggal 17 Desember Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bahkan tempat yang akan kami pakai Tuhan. Engkau cover saat ini Bapa, mulai saat ini kami serahkan Tuhan gereja roti hidup ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati lingkungan, suasana apapun Tuhan yang akan kami pakai Tuhan. Kau tutup kudus kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan untuk cuaca juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan cuaca yang baik. Bahkan untuk pembicara juga Tuhan boleh persiapkan sedemikian rupa Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan kami percaya apa yang sudah kami rancangkan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan kami percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah gereja GBS 56, dan Natal tanggal 17 Desember Natal umum boleh berjalan lancar. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengingat akan kasih Tuhan, kami mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa kami mau merayakan Natal 2022 ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bukan karena suatu hal yang memaksakan diri kami sebagai manusia biasa, tetapi kami mau menghargai karya Tuhan dalam hidup kami, bagaimana Tuhan telah lahir ke dalam dunia, membawa damai sukacita bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami yang menerima Tuhan, yang menyambut Tuhan dengan sukacita, kami pun akan mengalami sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau memberkati setiap seksi acara secara khusus Natal umum Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, baik dari WL, singer, pemain musik, bahkan vokal grup, bahkan pembicara, bahkan semuanya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sadar kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kami begitu lemah di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami minta kuasa Tuhan turun atas kami. Kami minta kuasa-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Bahkan sampai waktunya tiba kami boleh penuh sukacita di hadapan Tuhan. Merayakan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan Natal umum ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kami jemaat-Mu Bapa. Kami percaya semua akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Natal WBI tanggal 10 Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan pembicara juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak satu pun yang terlewatkan Tuhan. Biarlah lawatan terjadi atas kami semua Bapa. Secara khusus untuk gereja-Mu GBI 56 Tuhan ke dalam tangan-Mu. Baik juga Natal Praremaja yang akan di tempat yang akan di luar Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan tempat itu dengan baik ya Bapak. Dimanapun anak-anak kami akan merayakan Natal, biar kuasa Tuhan tetap menjagai mereka Tuhan. Dan tempat yang akan mereka pakai juga Tuhan, sudah Tuhan sediakan begitu indah Tuhan. Sehingga mereka selalu aman dimanapun mereka berada ya Bapak. Natal sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak tanggal 18 Desember. Kami percaya bila sukacita Natal tetap terus ada dalam setiap hati kami. Bukan hanya pada saat Natal Desember Tuhan sukacita itu ada dalam hati kami. Tetapi biarlah sukacita itu tetap terus mengalir dalam setiap hati kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa. Biarlah Engkau membawa kami terus Tuhan hidup dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dana, biaya yang kami perlukan. Mungkin tidak sedikit Tuhan, tapi di tangan Tuhan, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya semuanya sudah Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami.
Oleh sebab itu Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami belajar memberi dengan tulus hati, dengan sukacita Tuhan. Biar apa yang kami mau berikan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Natal 2022 ini Tuhan, kami percaya semua indah pada waktunya, dan Tuhanlah yang kami muliakan, Tuhanlah yang kami mau sembah. Biarlah kami mau bersorak-sorai hanya untuk meninggikan nama-Mu saja Bapa. Dan kami juga mau mengakhiri tahun 2022 ini Tuhan, dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memelihara hidup kami dari awal tahun hingga akhir tahun. Kami dipelihara begitu sempurna Tuhan, meskipun banyak padang gurun yang harus kami lewati, ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan melewatkan semuanya itu daripada kami, sehingga kami keluar boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru nanti Tuhan, dengan ucapan syukur yang baru, untuk kami boleh menyambut tahun yang baru, hari yang baru, semuanya Tuhan, karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Beri angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan hati-Mu kepada setiap hati kami. Berikan mata-Mu kepada setiap mata kami Tuhan. Berikan telinga-Mu kepada setiap telinga kami Tuhan. Supaya kami bisa merasakan seperti Tuhan merasa. Kami bisa melihat seperti Tuhan memandang. Kami bisa mendengar seperti Tuhan yang begitu peka akan orang-orang yang perlu ditolong dan perlu dilayani. Dan berikan hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, supaya kami tidak mencari nampaknya kehormatan manusia. Dan biarlah kami hanya mencari bagaimana kami bisa sukses melakukan tugas yang Tuhan telah sampaikan kepada setiap kami. Dan itulah yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Kami hanya alat-alat Tuhan saja. Apapun yang Tuhan inginkan kami lakukan pada menjelang akhir tahun sampai kepada tahun baru nanti, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga, apapun partisipasi mereka, apapun kontribusi mereka, setiap pribadi, apapun yang menjadi beban mereka, kiranya berasal daripada hati yang dari Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami disatukan dalam kasih Kristus, kami bisa lakukan perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Di dalam kesatuan, Tuhan kasih berkat-Mu. Di dalam kerukunan, Tuhan akan kasih berkat-berkat-Mu melimpah, sampai kepada orang-orang yang lain akan menerima berkat-berkat-Nya. Dan kami rindu supaya gereja kami pada akhir tahun ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi tidak cuma jemaat, tapi juga bagi orang lain. Kiranya apapun yang kami akan selesaikan, apa yang kami persiapkan, kami percaya Tuhan, semuanya berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami hanya mampu untuk berinisiatif, kami mampu hanya tergerak hati, tetapi kami percaya apapun niatan kami, Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Terima kasih biarlah malam hari ini Bapak Ibu sekalian, berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semuanya malam hari sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, jadi malam hari ini nanti akan